Pemirsa, senang sekali saya Putri Najwa dapat kembali menyapa Anda dalam Unas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengadakan pertemuan nasional di Universitas Hasanuddin pada 14 hingga 16 November 2024. Pertemuan yang diikuti 21 perguruan tinggi ini bertujuan memperkuat peran komite audit dalam mendorong tata kelola universitas yang lebih baik. Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum mengadakan pertemuan nasional di Universitas Hasanuddin 14 hingga 16 November 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh 77 orang dari 21 perguruan tinggi negeri berbadan hukum. 21 perguruan tinggi peserta pertemuan FKKA PTNBH yaitu Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi 10 November, Universitas Pajajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hasanuddin, Universitas 11 Maret, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Malang, Universitas Andalas, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Syah Kuala, Universitas Terbuka, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Pertemuan ini mengangkat tema peran strategis komite audit dalam mendorong tata kelola universitas yang baik di era agilitas, tantangan, dan solusi. Pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman. Ini sebetulnya pertemuan setahun 2 kali gitu ya, memang diadakan oleh Forum Komunikasi Komite Audit PTNBH yang pada dasarnya adalah sebetulnya untuk silaturahmi ya, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kualitas dari peran komite audit. Ya, jadi ini sangat penting bagi kami karena kami adalah bagian yang tidak terpisahkan dari organ universitas. Jadi tujuannya sama, bahwa bagaimana perguruan tinggi kita itu menjadi perguruan tinggi yang hebat, kualitasnya bagus ya, tidak hanya di level nasional tapi juga internasional. Jadi komite audit ini sebetulnya adalah salah satu alat untuk bisa mengantarkan universitas kita itu pada level nasional dan internasional. Profesor Iwan Triwono juga mengajak kepada semua komite audit untuk menggunakan artificial intelligence dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Tujuannya untuk menuju tata kelola universitas yang lebih maju. Zara Sabita Soceng, Muhammad Syaiful, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar terus memperkuat publikasi dan komunikasi dengan melibatkan semua elemen media internal kampus. Penyamaan persepsi dan perkuatan sinergi antar platform media dibangun untuk memperkuat promosi, aktivitas, dan prestasi kampus. Rektornya Pak Fahrudi. Universitas Hasanuddin terus memperkuat perannya sebagai garda terdepan pendidikan tinggi di Indonesia. Pada Sabtu 16 November 2024, Unhas menggelar rapat koordinasi publikasi dan kehumasan di lantai 4 Gedung Rektorat. Kegiatan ini melibatkan berbagai elemen media internal kampus, seperti Humas Unhas, Unhas TV, Media Pers Identitas, Radio Kampus IBS FM, dan Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Hukum Eksepsi. Profesor Insinyur Sumbangan Baja, MPhil PhD, Sekretaris Universitas Hasanuddin, menyatakan tujuan dari pertemuan tersebut adalah menyamakan persepsi antar platform media dalam mempublikasikan aktivitas kampus, sehingga Unhas dapat terus relevan dan dikenal sebagai institusi yang inovatif. Tadi itu adalah kegiatan humas dalam arti luas dari beberapa unit, termasuk bidang humas di Unhas dan juga Unhas TV dengan beberapa media-media yang dibentuk di Unhas, termasuk Identitas dan juga beberapa media yang dikelola oleh fakultas dan juga kemahasiswaan. Kita ingin menyamakan persepsi dulu tentang bagaimana Unhas ini kita kawal dengan baik dalam rangka mempromosikan segala aktivitas yang ada di dalamnya dan juga prestasi. Sebagaimana kita tahu bahwa baru-baru ini Unhas itu mendapat beberapa prestasi yang besar. Yang pertama itu adalah prestasi di mana Unhas
ditempatkan pada ranking ketiga nasional untuk indeks kinerja utama kementerian. Dan yang kedua, ini yang paling hebat, prestasi yang kedua ini adalah prestasi PIMNAS bagi mahasiswa kita yang baru-baru ini juara umum nasional. Ini semua tidak akan berarti apa-apa kalau tidak diberitakan secara publik dan semua mengetahui bahwa UNHAS saat ini sedang mendapat prestasi yang baik. Persamaan persepsi ini menjadi penting di era digital, di mana kolaborasi menjadi kunci sukses. Hal ini ditekankan oleh salah satu pemateri, Dr. Haji Muhammad Dahlan Abu Bakar, yang menyebutkan bahwa sinergi media kampus adalah fondasi bagi reputasi institusi. Di era sekarang ini diperlukan memang era kolaborasi ya. Kita bekerja sama, apalagi dengan adanya berbagai platform media ya. Dan kalau kita nanti UNHAS ini memiliki satu media kolaborator, jadi nanti akan keluar dengan visi yang sama ya, yaitu untuk menguatkan posisi UNHAS di dalam masyarakat, dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menciptakan citra positif, image positif masyarakat terhadap Universitas Hasanuddin. Dalam konteks tersebut, rapat ini juga menjadi langkah strategis UNHAS sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum PTNBH. Dengan status ini, Profesor Sumbangan Baja berharap seluruh media internal UNHAS dapat bersatu dalam koordinasi yang kuat, membentuk kelompok kerja terpadu untuk menghasilkan pemerintahan yang berintegritas, berkomitmen menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik, dalam upaya menguatkan semboyan UNHASku bersatu, UNHASku kuat. Rizka Fraja, UNHAS TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kuliah tamu dengan menghadirkan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dr. Nihayatul Wafiro MA, Jumat 15 November 2024. Nihayatul mengajak mahasiswa untuk aktif mengawasi dan berpartisipasi pada program kesehatan pemerintah. Berikut liputannya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar kembali menggelar kuliah tamu dengan mengangkat tema transformasi kebijakan publik di bidang kesehatan. Dalam kuliah tamu ini, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Dr. Nihayatul Wafiro MA, menyampaikan pentingnya peran mahasiswa dalam mendukung transformasi kebijakan publik di bidang kesehatan. Ninik, sapaan akrabnya, juga menekankan bahwa kontribusi mahasiswa bisa dimulai sejak di bangku perkuliahan, tanpa harus menunggu lulus. Dalam paparannya itu, Ninik mengajak mahasiswa untuk aktif mengawasi dan berpartisipasi dalam program kesehatan pemerintah, termasuk upaya pencegahan stunting yang masih menjadi tantangan utama di Indonesia. Jadi salah satu tujuan saya ke UNHAS ini adalah di samping tentu ini menjadi pengalaman baru saya untuk bisa langsung masuk ke UNHAS untuk bertemu dengan sivitas UNHAS. Samping itu saya ingin juga mengajak teman-teman mahasiswa untuk mulai peduli dengan berbagai persoalan kesehatan yang ada di masyarakat, yang nantinya mereka bisa berkontribusi langsung ke tengah masyarakat. Jadi tidak berarti harus menunggu lulus dulu untuk bisa berkontribusi, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kita bisa terus mengawasi berjalannya program-program dari pemerintah, dan kita bisa speak up untuk bisa membantu pengawasan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Samping itu yang lebih penting lagi adalah bagaimana sebenarnya kita punya agenda-agenda penting di negara ini. Pemerintah ini salah satunya soal stunting yang nanti bisa menjadi PR buat semua teman-teman mahasiswa untuk bisa berkontribusi. Dan juga kita juga ingin menyampaikan bahwa kita ini pemerintah, eksekutif dan legislatif ini sedang berusaha bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kontribusi dari seluruh pihak untuk menjadi pengawas dan juga untuk bisa membuat berjalannya kegiatan ini bisa lebih baik lagi, program ini bisa lebih baik lagi untuk masyarakat. Ini perlu dilakukan, dan saya berharap teman-teman seluruh sivitas mahasiswa dan juga dosen yang ada di UNHAS ini bisa berperan aktif dalam mengambil peran untuk peningkatan kesehatan, pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin, Abdullah Sanusi SE MBA PhD, menegaskan jika kuliah tamu ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan kesehatan di Indonesia. Kegiatan ini juga diharapkan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Jadi kita menghadirkan Ibu Dr. Nihayatul Wafirah sebagai narasumber dalam kuliah tamu ini untuk memberikan perspektif baru, terutama bagi adik-adik mahasiswa dan juga sivitas akademika Universitas Hasanuddin berkaitan dengan dinamika dan juga bagaimana transformasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Saat ini kita melihat bagaimana banyak perubahan, baik itu dari sisi kebijakan ataupun pelaksanaan teknis, dan saya kira sebagai narasumber Ibu Nini berkesempatan membagi bagaimana sih proses pengambilan keputusan, bagaimana proses diskusi, dan bagaimana proses transformasi kebijakan kesehatan di Republik ini berjalan. Tentu kesempatan ini juga berharga bagi sivitas akademika Unhas untuk memberikan masukan, saran, dan berkaitan dengan diskusi dan masukan berkaitan dengan transformasi kebijakan kesehatan. Beberapa tadi kita lihat itu pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pendidikan dari kesehatan dan juga bagaimana implementasinya di institusi-institusi kesehatan dan juga pendidikan. Saya kira narasumber hari ini cukup memberi perspektif baru bagi adik-adik mahasiswa dan juga sivitas akademika Universitas Hasanuddin. Abdullah Sanusi menjelaskan bahwa kuliah tamu yang dihadiri oleh mahasiswa dan dosen ini menjadi media untuk mendiskusikan berbagai isu dan tantangan kesehatan di Indonesia, serta memberikan masukan bagi peningkatan implementasi kebijakan publik di sektor kesehatan. Ia juga menekankan bahwa kuliah tamu ini merupakan bagian dari komitmen Unhas untuk mendukung transformasi kebijakan publik dan pengembangan kapasitas mahasiswa sebagai agen perubahan. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, tempat wisata Ramang-Ramang, Kabupaten Maros sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO menjadi lokasi penutup penyelenggaraan Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 2024. Peserta pun mengapresiasi kesuksesan Unhas sebagai penyelenggara. Penyelenggaraan Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 2024 pada 14 hingga 16 November ditutup dengan mengunjungi tempat wisata Ramang-Ramang di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebanyak 21 perguruan tinggi mengikuti kegiatan ini. Destinasi wisata Ramang-Ramang adalah kawasan alam berupa gugusan pegunungan Kars atau pegunungan kapur yang gagah. Destinasi wisata Ramang-Ramang adalah kawasan alam berupa gugusan pegunungan Kars atau pegunungan kapur. Kawasan ini telah diakui sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Kunjungan ke Ramang-Ramang ini dilakukan usai serangkaian diskusi, workshop, serta berbagi pengalaman terkait pengelolaan audit di perguruan tinggi. Para peserta dari berbagai universitas, termasuk Universitas Negeri Yogyakarta, memberikan apresiasi tinggi terhadap persiapan dan fasilitas yang disediakan Unhas sebagai tuan rumah. Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta Profesor Dr. Sri Harti Widyastuti M.Hum sebagai peserta FKK PTNBH 2024 mengapresiasi Unhas sebagai tuan rumah dalam kegiatan kali ini. Ia pun berharap bahwa Universitas Negeri Yogyakarta dapat mencontoh Unhas dalam menjadi tuan rumah lantaran FKKA selanjutnya akan digelar oleh Universitas Negeri Yogyakarta. Ini kami sangat-sangat luar biasa melihat bagaimana penyiapan dan juga bagaimana possibility dari tim Unhas di dalam rangka penyelenggaraan komunikasi Komite Audit tahun 2024 ini. Semuanya terlihat sangat rapi, LO-nya juga bagus-bagus, penguasaan lapangan dan juga penjemputannya juga top, kemudian makanannya juga berlimpah dan enak-enak, dan juga ini wisata yang kemudian hari ini dilakukan di Ramang-Ramang juga luar biasa. Kita bisa ada tantangan terhadap alam, kita bisa menyadari tentang alam, bagaimana kita harus menjaganya, dan luar biasa teman-teman di dalam rangka meluangkan waktu dan pikiran serta merencanakan dengan sangat baik. Semoga kami ke depan kan Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menerima. Semoga kami bisa meniru, mencontoh dari Universitas Hasanuddin di dalam rangka penyelenggaraan. Universitas Hasanuddin sukses menyelenggarakan Forum Komunikasi Komite Audit FKKA Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum tahun 2024, di mana pertemuan ini bertujuan memperkuat peran Komite Audit dalam mendorong tata kelola universitas yang lebih baik dan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas di lingkungan perguruan tinggi. Zara Sabita Suceng, Unhas TV.
Sebagai upaya memajukan kebudayaan, FIB Unpad kick-off penyelenggara pagelaran seni Rineka Pajajaran. Selain menghidupkan kembali seni di kampus, pagelaran rutin ini dapat disinkronkan dengan mata kuliah tertentu. Berikut laporan tim Divya Unpad TV untuk Unas TV. Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran hadirkan pagelaran seni bertajuk Rineka Pajajaran Kamis 14 November di Balai Santika Kampus Jatinangor, Sumedang. Pagelaran seni perdana ini mengangkat judul ringkang Pasundan Orang Sunda Jung Alamna, di mana menampilkan berbagai pertunjukan seni seperti seni tari, tarik suara, permainan tradisional Sunda, hingga sisingaan. Selain mahasiswa sebagai pengisi acara, Rineka Pajajaran juga melibatkan siswa-siswi sekolah dasar. Kegiatan yang terbuka secara umum ini rencananya akan rutin digelar setiap bulannya oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Usai membuka kegiatan secara resmi, Dekan FIB Unpad, Profesor Akwarini Priyatna menyebut, kegiatan pertunjukan seni ini sebagai langkah kembali menghidupkan seni di lingkungan universitas. Nantinya mata kuliah tertentu akan menghasilkan pertunjukan yang membuat hidup Balai Santika. Jadi ini adalah kick off dari rangkaian pertunjukan seni, pertunjukan di Unpad yang diintegrasikan sebagai juga bagian dari kegiatan akademik. Ini juga arahan dari Pak Rektor untuk mengedepankan lagi budaya lokal, terutama budaya Sunda, dan kemudian menghidupkan lagi kebudayaan Sunda, menghidupkan kehidupan budaya di universitas di kampus. Jadi rencananya ini akan ada bagian pertama, kita akan terus-menerus ada pertunjukan rutin yang juga dikaitkan dengan kegiatan perkuliahan. Ada mata kuliah tertentu itu ujian akhirnya dalam bentuk pertunjukan. Dan kita akan menghidupkan Balai Santika dan Unpad dengan pertunjukan kesenian. Pertunjukan seni yang diinisiasi oleh FIB Unpad selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di mana terdapat aspek perlindungan pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Dari Jatinangor, Sumedang, Tim Liputan Divya Unpad TV untuk Unas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unas Daily hanya di Unas TV. Saya Diputi Najwa, mewakili seluruh yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.